Welcome home Mutan. Hari ini tanggal 8 Juli 2020. Selamat datang lagi di House Vital Podcast, tempat di mana kita berbicara tentang yang vital-vital, dimulai dari subjek vital, objek vital sampai dengan alat vital. Masih bersama gua Dr. Frenos yang akan mengajak lu untuk berpikir. Mungkin podcast gue ini beda dari podcast yang lain ya. Gue nggak tahu apakah podcast seperti ini ada atau enggak. Kayaknya ada deh yang monolog kayak gini kayak gue. Walaupun ada beberapa episode juga, kalau lo lihat episode gue yang sebelum ini rada panas ya. Dimana gue menceritakan, itu ada narasumbernya. Jadi kalaupun gue membicarakan hal yang menurut gue agak sedikit vulgar, atau bukan sedikit lagi sih, vulgar banget, biasanya kan itu terkait rahasia ya. Jadi podcast adalah pilihan yang tepat buat gue untuk menceritakan segala sesuatu karena narasumbernya bisa gue sembunyiin. Jadi karena kadang tuh gini, kalau seandainya gue letakin di YouTube gitu, itu kan susah ya, gue ngeblur-blurin lagi, terus kelihatan agak dan orangnya juga nggak bakal bisa bebas karena ada kamera yang ngeliatin dia. Tapi kalau podcast gini ya kita kayak ngobrol biasa aja gitu, dan gue jamin kerahasiaan narasumber gue, karena ini tentang apa ya? Karena ini tentang konten. Jadi yang dipentingkan adalah kontennya, bukan si subjeknya gitu. Nah, hari ini di tanggal 8 Juli ini gue juga pengen ngebahas tentang yang vital-vital nih, kasus yang menurut gue apa ya, kebegoan yang hakiki. Tapi ini penting, gue pengen bahas ini penting, bahwa kemarin ada kasus di Starbucks tentang ada seorang karyawannya yang menggunakan CCTV untuk mengintip bagian dalam dada wanita. Ini kan menurut gue apa ya, tidak berperi kemanusiaan ya. Itu akhlaknya berceceran ya di lantai. Atau mungkin tiap si orang yang lewat itu akhlaknya jatuh. Nah, ini merupakan tindakan yang banci lah menurut gue ya. Kalau lo emang suka sama orangnya, nggak perlu diintip-intip lah. Datengin, ngajak kenalan, terus ya berbuat baik, anggap dia menjadi wanita seutuhnya, lalu sentuhlah hatinya, kemudian ya memberikan pertanggungjawaban, ya gitulah intinya ya. Jadi menurut gue tuh ini rada pecundang lah ya, tindakan rada pecundang. Tapi ini tidak terjadi cuma sekali dan banyak kasusnya di Indonesia. Lo tahu kalau gue ngomong mungkin buat lo ya, buat lo teman-teman para mutan yang nonton ini. Jadi kalau lo mesti mendengarkan podcast gue kali ini dengan baik, siapa tahu lo memiliki gangguan seperti ini. Karena khawatirnya buat lo yang suka ngintip-ngintipin cewek di kamar mandi, atau lo suka ngintip-ngintipin orang lagi berhubungan seks lewat lubang kamar kosan lo. Karena lu yang suka ngintip orang di CCTV, ngintipin orang di CCTV gitu, gua khawatir kalau lu memiliki kelainan. Nama kelainannya adalah voyeuristic disorder. Buat gua ini agak bahaya. Karena kalau lu udah terkena voyeurism, voyeurism itu adalah sebuah kelainan di mana lu merasa terangsang ketika lu mengintip bagian tubuh atau celah-celah orang lain, atau lu mengintip orang melakukan hubungan seks. Bisa jadi lewat kamera, jadi lu meletakkan kamera di kamar mandi, lalu atau enggak lu mengintip dari atas, atau enggak lu mengintip dari lubang dan lu merasa terangsang dengan itu. Gua khawatir kalau lu terkena kelainan seksual
yang bernama voyeurism, dan ini banyak kasusnya. Ngeri ya, ngeri man, asli ini ngeri banget. Gue ya karena gini, karena kalau gue baca di DSM 5 itu kan kayak apa ya, kayak buku panduan tentang kelainan kejiwaan gitu. Itu biasanya di buku panduan untuk psikiater dan psikolog sebenarnya. Kalau gue baca di DSM 5, sebenarnya voyeurism ini termasuk penyakit kelainan dan susah untuk diobati. Terapinya udah terapi psikologis gitu. Ngeri juga men. Kan karena ini kelainan kan, gue takutnya ya lu bisa menjadi salah satu orang yang pelaku tapi lu gak sadar. Kan ini ngeri banget ya kan. Ini ngeri banget ya. Nah apa yang menandakan bahwa lu mungkin terkena voyeurism juga, atau tetangga lo, atau saudara lo, atau siapa lo, atau siapapun lah gitu, atau mungkin cowok lo ya kena voyeurism gitu. Orang yang terkena voyeurism ini sebenarnya dia nggak pengen berhubungan. Jadi seandainya ada cewek nih di kamar mandi, terus kemudian dia mandi, dia nggak pengen berhubungan sama lu, dia cuma pengen ngintip, terus dia terangsang, terus dia masturbasi, dia coli gitu. Jadi memang tujuannya buat ngintip doang. Tujuannya tuh nggak buat aneh-aneh, nakal, atau lu ngapa-ngapain lu. Enggak sih, dia nggak pengen begitu. Dia nggak pengen, karena itu beda lagi disordernya, penyimpangannya itu beda lagi. Tapi kalau voyeurism ini adalah penyimpangan, dia cuma pengen ngintip doang. Ada lubang, wah ada yang mandi nih, terus diintip sama dia gitu. Bahkan ada dia naruh kamera gitu. Ada tuh teman gue kena voyeurism tuh ada teman gue SMA, tapi bukan teman gue ketika gue jadi dokter. Mungkin ketika gue udah jadi dokter nih, terus kemudian ada teman gue yang begitu, gue obatin kali deh ya. Tapi ini teman gue SMA dan gue ketemu lagi. Waktu itu masih pakai kamera handphone Nokia yang apa sih namanya? Ada tuh yang ada kameranya tapi itunya filenya 3GP ya. Kayaknya sebelum 3GP deh, masih kotak-kotak banget gitu. Nah, kerjaan dia itu dulu nempelin ke mall. Ini beneran, ke mall itu naruhnya di kamar mandi cewek. And this is true story. Artinya kalau gue dulu aja yang tinggal di kampung di Sumatera Utara sana itu, tapi mallnya udah tutup sekarang, jadi nggak perlu takut. Mallnya udah nggak ada, udah nggak jadi mall lagi tempat dia sering melakukan kejahatan itu. Artinya lo mesti hati-hati, apalagi zaman sekarang kamera udah kecil. Jadi buat para mutan-mutan yang mendengarkan podcast gue ini, harap berhati-hati. Gue bukan mau menakati lu, tapi ini yang terjadi karena teman gue juga pernah melakukan itu. Dia itu sering naruh kamera yang kecil itu, naruh handphone dia di kamar mandi, lalu dia rekam sepanjang. Terus sampai rumah dia lihat videonya, pas dilihat ternyata ada kentinya. Ternyata cowok. Dia rupanya naruh di kamar mandi cowok. Salah naruh. Aduh. Udah mau terangsang kan, begitu buka galeri udah mau coli nih ya kan. Dia udah pakai apa namanya tuh lotion ya kan, udah pakai bakar lilin aromaterapi, udah siap mau coli nih kan. Lihat hasil pemburuan, begitu dibuka, astagfirullahaladzim, ada kentinya. Aduh, itu sih gue yakin ya, itu titik si teman gue tuh nggak tegang-tegang lagi tuh pas dia lihat kenti. Dia langsung tobat ya, mungkin. Oke, kita kembali ke topik. Nah, buat lo para mutan yang denger ini, kalau lo ini gue baca di DSM 5 ya, tentang tentang gejala-gejala. Ntar gue baca dulu, gue takut lu salah terus tuh komplain lagi sama gue, karena ini tentang, jadi gue nggak boleh salah gitu. Nah, gini, kalau seandainya lu punya hasrat
untuk mengintip orang lain, entah itu lewat kamera, entah CCTV zaman sekarang mungkin canggih, atau ada lubang orang lagi terus wah ada lubang nih, lubang pintu nih, terus lo intip. Kalau itu memang menjadi apa ya, membuat lo ketagihan, gue pikir lo harus langsung buru-buru ke psikiater deh, karena ini gue khawatir ini bahaya banget. Nah, menurut DSM-5 itu ketika lo merasakan itu menjadi sebuah kecanduan selama 6 bulan atau lebih, maka lo bisa dikategorikan sebagai voyeuristic disorder. Men, ini adalah penyakit paling pecundang yang pernah gue tahu. Paling pecundang, ngintip anjir gitu, tuh nggak banget ya. Nah, penyebabnya tuh banyak. Biasanya penyebabnya ini menurut penelitian, ini ada penelitian lagi yang lain nih, gue baca di Psychology Today. Ini ada dokter, ada psikolog dan psikiater pernah bareng untuk meneliti tentang ini. Dan kebanyakan orang-orang yang terkena voyeuristik adalah orang-orang yang ditolak. Jadi dia pengen berhubungan dengan, udah deketin satu cewek, pengen berhubungan sama si cewek ini, lalu ditolak. Atau enggak dia pernah secara tidak sengaja pernah melihat orang tuanya berhubungan seks gitu. Jadi selagi dia masa puber nih, lagi masa curiosity banget gitu, ngeliat itu, lalu dia ngeliat orang tuanya, atau dia pernah ngelihat orang mandi dan pernah ketahuan juga, jadi ada adrenalin di sana. Jadi ketika hasratnya ketemu dengan adrenalin, itu membuat yang menjadi endorfin buat kepalanya, lalu itu membuat dia ketagihan dan kecanduan. Nah, jadi ada faktor ditolak yang pertama, yang kedua ada faktor kenikmatan yang mungkin dulu pernah dia rasakan ketika dia muda, lalu dilakukan lagi sehingga menjadi sebuah kenikmatan. Kalau ini udah terjadi, men, bahaya, men. Lu harus ke psikiater, lu harus ke psikolog. Kenapa? Karena ini terapinya udah terapi psikologis. Udah susah. Kayaknya nggak terapinya bukan terapi medication, bukan terapi yang ada obatnya dan lain sebagainya, tapi ini terapi psikologis. Berbahaya sama sekali gitu. Daripada lu, karena gimana ya, masa lu coli harus ngintip sih. Nggak banget gitu. Dan kasihan juga, dan ini ada korbannya. Kasihan teman-teman, kasihan wanita-wanitanya yang lo intipin gitu. Mau nggak mau, dia adalah ibu dari seseorang, dia adalah anak perempuan dari seseorang, dia adalah istri dari seseorang, dia adalah panutan dari anak-anaknya. Kasihan kalau lo ngelakuin itu. Dan ya begitulah. Itu sih yang gue nggak mau berdebatkan tentang pakaian wanitanya, karena menurut gue ya oke lah, mau dia pakai pakaian apa aja gitu. Menurut gue ya penting kan behavior lo, yang penting adalah sikap, attitude lo sih. Kemarin perdebatan juga di Twitter tuh gue baca tuh, wah iyalah dia kan ada gula, ada semut, terus dia pakai baju yang minim banget, makanya kita ngelakuin. Men, kalau lo ngelihat ada orang nih bajunya minim, terus lo merasa agak sedikit nafsu gitu, it's okay, man. Gue pikir wanita juga gitu kali. Kalau ngelihat ada cowok kayak badannya kayak gue nih, badan gue kan kayak Tom Cruise ya, tegap gitu, kayak Channing Tatum badan gue. Nih, buat yang sering pernah ketemu gue nih pasti kotak-kotak gitu badan gue. Pasti cewek-cewek tuh, anjir ini seksi banget, gila. Jadi inget tuh dulu di Twitter tuh zamannya si Jonathan Christie buka baju tuh kan banyak komen-komen cewek, aduh hamil online, aduh mekiku anget gitu. Ada yang begitu ya, yang kocak-kocak. Nah, artinya cowok sama cewek itu sebenarnya sama aja. Yang buat lo menyimpang adalah ketika attitude lo. Ketika kan Adit tuh kayak memperkosa begal toket. Nah, kasus begal toket itu kan juga ada tuh kasus-kasus kayak gitu. Itu tuh yang ketika attitude lo sudah melebihi dari akal sehat, itu yang menurut gue lo jadi tidak waras. Menurut gue itu baru lo bukan bajingan sih, apa ya, tolol namanya. Kayak ketika lo ngelihat ada cewek ini cakep nih, wah seksi nih, terus lo deketin, lo coel pantatnya. Nah itu salah, coel pantatnya masalah. Kalau cuma anjir gokil, seksi banget nih, itu wajar sih, karena cowok sama cewek juga ada yang gitu. Tapi begitu lo melakukan sebuah sikap terhadap nafsu, lo nggak bisa ngontrol nafsu lo, di situ lo
tergolong manusia-manusia tolol menurut gue. Atau tergolong manusia-manusia yang lemah iman ya. Lo nggak bisa mengontrol diri lo sendiri. Apalagi lo melakukan tindakan-tindakan sampai ke pemerkosaan dan lain sebagainya. Itu adalah iman tidak sinkron dengan imin ya. Ya itu adalah satu hal yang kebego. Kayak gue kalau ada cewek telanjang ya, sekarang gue ketemu cewek di jalan telanjang, gue nggak mau gue apa-apain. Ya iyalah, kan dia telanjang di tengah jalan, pasti kan orang gila kali ya. Masa mau gue apa-apain? Kagak mau lah gue. Bercanda guys, bercanda ya para mutanku. Gue pikir nih teman-teman mutan itu pinter-pinter lah, tahu maksud gue kemana. Gue tidak mau menyinggung salah satu pihak, dan gue tidak pernah mau menyinggung salah satu pihak. Gue cuma pengen ngajak lo para mutan untuk berpikir lebih kritis, berpikir lebih, dan kita diskusi. Jadi gue tuh orangnya open banget buat diskusi. Lo kalau mau diskusi boleh komen. Kalau lo dengar ini dari YouTube, lo boleh komen di bawahnya, kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Kalau lo dengar dari podcast atau aplikasi podcast yang mungkin lo nggak bisa berkomentar di situ, lo bisa DM gue di Instagram Dr. Mutan. Kalau lo ada yang nggak setuju dengan pendapat gue, is okay. Namanya juga opini, pendapat, ada yang salah, ada yang benar. Pendapat gue juga belum tentu benar juga, tapi juga belum tentu salah, seperti biasa. Oke, thank you lo udah dengar podcast gue. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih buat para mutan yang udah denger. Terima kasih banyak lo udah denger sampai saat ini. Gue menyebut para pendengar gue dengan nama mutan. Kenapa? Gue akan jelaskan di episode-episode gue selanjutnya atau di YouTube gue. Lo pantengin terus aja. Oke, terima kasih banyak guys udah dateng. Sampai ketemu lagi di next episode. This is Dr. Frenos speaking. So welcome home, mutant.